Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan menjelang laga menghadapi Arema FC hari Jumat mendatang atau besok lusa gitu ya. Ini juga terdapat beberapa dinamika kembali teman-teman di Persib Bandung yang mana ya selalu silih berganti lah ya dari internal atau eksternal gitu ya, yang mana ya inilah cobaan untuk back to back juara teman-teman. Jadi banyak banget cobaannya sampai dengan Wahaji Umu sendiri mengatakan ya perasaan saya sudah tidak enak ketika menghadapi mulai dari Dewa United kemarin gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita doakan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan keburukan gitu untuk Persib Bandung. Ya kita doakan agar menjadi positif semua yang dilakukan oleh official, manajemen, tim juga selaku supporter kita harus support gitu teman-teman. Tapi ya kemarin juga kan Kang, kenapa sekarang beritanya tuh selam-selam banget gitu ya kalau untuk ngebahas Persib Bandung, karena ya mau tidak mau ya seperti itu teman-teman. Jadi kita juga sebagai media memang harus netral gitu ya. Kalau yang baik-baiknya saja ya teman-teman lihat di official Persib Bandungnya. Jadi mereka ya memang ya begitu gitu ya untuk meningkatkan positif dan juga hal baik lainnya. Tapi sebagai media juga kita harus mengetahui apa sih sebetulnya di sisi kebaikan selalu ada yang mungkin kekurangannya gitu ya. Nah inilah yang selama ini kita tidak tahu teman-teman. Jadi ya ketika kita berekspektasi tinggi memenangkan pertandingan, menjadi juara, tapi tidak tahu proses di belakangnya. Nah inilah yang coba kita angkat. Jadi teman-teman juga bisa menilai sendiri, oh ternyata begini ya, oh ternyata kemarin kalah tuh ada faktor A sampai Z-nya, oh kemarin juara tuh ada faktor A sampai Z. Nah alhamdulillah gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung lebih dari 2 tahun sampai mendekati 3 tahun gitu ya di channel ini pasti tahulah yang dulu tidak pernah terungkap ya sekarang sudah menjadi lebih paham gitu ya, insya Allah. Baik teman-teman, ini juga di tengah persiapan menghadapi Arema FC Jumat mendatang, Bojan Hodak sepertinya sudah berani mulai mengungkapkan kode-kode khusus teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini bukan kode untuk sesuatu yang buruk ya gitu ya. Kode untuk manajemen agar lebih baik saja. Jadi menurut Bojan Hodak, kenapa saat ini pemain lokal itu kurang berkembang untuk baik skillnya, baik itu kontribusinya kurang begitu menonjol daripada pemain asing. Nah, karena menurut Bojan Hodak di sini tuh dari mulai pembinaan usia dininya saja sudah jauh tertinggal dengan kualitas pemain usia dini di Eropa teman-teman. Jadi di Eropa itu pemain usia dini itu sudah ada kompetisi mulai dari 8 tahun. Kalau di Indonesia itu rata-rata 16 tahun baru ada kompetisi. Jadi sudah ketinggalan 300 pertandingan. Jadi ketika anak-anak di Eropa mah sudah memainkan 300 pertandingan gitu ya, ketika menginjak 16 tahun, kalau di Indonesia baru beberapa pertandingan saja. Dari mulai kualitas juga sudah jauh kata Bojan Hodak. Lalu meningkat dari situ untuk kualitas dari fisik, taktik, lalu juga teknik ini sangat jauh sekali. Jadi untuk kualitas fisik terutama menurut Bojan Hodak ini kita harus lebih banyak menggembleng. Makanya selalu ada asisten pelatih itu tidak hanya satu, ada 2 gitu ya, pelatih lokal dan juga pelatih asing yang memang ya tergantung bawaan daripada pelatih itu sendiri. Nah ini menjadi fisik ini penting karena untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi kalau untuk ketahanan tubuhnya bagus ya permainan juga fokus gitu ya, lebih pas lah gitu ketika dipasang. Nah ini contoh yang kemarin tentu saja Ahmad Agung kata Bojan Hodak ya kelebihan berat badan, jadi tidak bisa dimainkan lebih dahulu, jadi harus diseimbangkan dulu lah untuk berat badannya katanya. Nah ini memang menjadi lebih, bukannya berarti kenapa dibeli kalau memang tahu begitu kondisinya, bukan begitu ya teman-teman. Jadi Bojan Hodak juga ini punya standarnya karena dia ya pelatih Eropa bukan pelatih dari Asia. Jadi ya Bojan Hodak punya standar
tersendiri lah untuk kualitas pemain tuh seperti ini baru yang bisa bermain gitu ya teman-teman. Nah ini juga antara Eropa dan Asia itu disinggung juga kemarin oleh Bojan Hodak, yang mana teknik dasar sepak bola rata-rata bukan di Indonesia saja tapi di Asia, terutama di Asia, di Malaysia juga sama. Ketika dia melatih di Malaysia itu teknik dasar itu memang sangat jauh dengan pemain Eropa. Jadi kita harus mengajari ya teknik dasar bermain bola lagi ketika sampai di sini, padahal ini level senior gitu ya. Nah ini juga yang pernah dulu sempat dibully untuk Sintayong gitu ya, atau STY ketika melatih timnas Indonesia itu kan hanya melatih passing, dribbling gitu. Jadi ini yang memang sebetulnya tahu gitu pelatih itu ketika datang sini ini tantangannya apa. Ternyata ya pemain lokal kebanyakan masih harus diajari untuk teknik dasar sepak bola walaupun dia di level profesional di Liga 1 maksudnya gitu ya. Nah ini juga menjadi satu PR besar sehingga tidak mudah simsalabim gitu merubah satu tim jadi juara langsung gitu ya. Nah ini juga sudah kan banyak banget pelatih asing yang dilepas oleh klubnya, terbaru kan Madura United gitu ya, kemarin sudah dilepas diganti lagi pelatihnya. Nah ini ya itulah dinamika yang terjadi di sepak bola Indonesia, karena bukan salah pelatihnya, ternyata ya pemain-pemain lokalnya juga belum bisa berkontribusi terhadap timnya. Ini yang menjadi perhatian bahwa Bojan Hodak menyinggung ya sedikitnya pasti menyinggung manajemen Persib juga, mengatakan yang terakhir adalah untuk penunjang agar pemain sepak bola ini menjadi berkembang, baik itu dari kemampuannya atau dari skillnya, dari pemahaman taktik bermain, teknik bermain juga ini harus ditunjang dengan untuk fasilitas latihan dan lapangan yang bagus, kata Bojan Hodak. Jadi fasilitas lapangan ini mau tidak mau ini penting teman-teman. Kita ingat waktu itu Abah Gomez atau Mario Gomez pernah mengatakan ya harus mempunyai lapangan sendiri gitu ya, lapangan latihan yang mumpuni. Akhirnya nggak lama tuh keluar. Nah kita juga nggak tahu lah kenapa, apakah memang sudah tidak betah atau ada intervensi yang memang terlalu vokal gitu ya. Tapi Bojan Hodak ini cukup pintar teman-teman, tidak mengatakan manajemen Persib Bandung, tapi untuk manajemen di Liga 1 atau sepak bola Liga 1 seharusnya pengembangan usia dininya itu sudah harus mempunyai tempat latihan sendiri katanya, lalu ditunjang lapangan yang bagus. Nah ini untuk lebih meningkatkan kualitas permainan. Ya kita tahu lah kemarin Dado Rahmat Irianto itu cedera karena lapangan yang buruk sekelas Liga 1, apalagi kemarin melihat PSS Sleman gitu ya bermain ya itu mah kayak di apa ya di sawah gitu ya, bukan di lapangan kualitas Liga 1, padahal itu sudah direnovasi oleh PUPR teman-teman. Nah ini yang menjadi PR besar gitu ya. Jadi Bojan Hodak berharap bahwa untuk kualitas permainan kedepannya ini juga ditunjang oleh fasilitas yang ada. Makanya manajemen Persib Bandung melalui manajemen Kang Adit sekarang itu kan sudah menganggarkan bahwa insya Allah katanya sebelum musim ini selesai lapangan latihan untuk Persib Bandung sudah tersedia minimal yang di sebelah atau di belakang Stadion GBLA teman-teman, atau lapangan pendamping gitu ya. Nah ini ya minimal punya sendiri dulu, jadi kualitasnya bisa dibenahi oleh sendiri gitu ya. Tidak kalau memang nyewa tempat latihan ya itu kan diurusnya oleh yang pengelolanya, oleh Dispora, tapi ini ya mudah-mudahan bisa dikelola oleh PT PBB sendiri lah ke depannya gitu ya. Jadi enak, apa yang kurang tinggal celup gitu ya. Jadi Bojan Hodak minta ini langsung disediakan, tapi alhamdulillah untuk komunikasinya lancar dengan manajemen gitu. Jadi Bojan Hodak hanya meminta minimal tempat latihan dulu yang bagus, baru ya teknik, taktik dan fisik ini menyusul lah, bisa dikondisikan gitu teman-teman. Pintar lah pokoknya kalau Bojan Hodak mencari apa ya kata-katanya gitu ya. Jadi tidak to the point banget kayak
Abah Gomez dulu yang menyebabkan mungkin keluar dari Persib gitu ya, salah satunya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini untuk pembinaan usia muda juga kan kemarin sempat rame ya ketika Melson 5 ataupun pemain-pemain dari Maung Anom dan Bandung United yang akan dipinjamkan ke Sriwijaya FC agar bertahan di Liga 2, jadi tidak terdegradasi ke Liga 3. Nah, ini ternyata untuk PT Digi Sport ini kan itu bukan manajemen Sriwijaya, ternyata itu hanya untuk sponsor utamanya yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji, pembayaran transport atau akomodasi segala macam untuk pemain Sriwijaya. Nah, ini mengundurkan diri teman-teman, katanya memang ada sesuatu lah di manajemen Sriwijaya ini sehingga ya diminta mundur, akhirnya mundur. Nah, sekarang terbengkalai teman-teman. Nah, kemarin pun kenapa akhirnya Melson 5 sepertinya tidak jadi bergabung, karena untuk yang ingin ngambil Melson 5 ini atau untuk sponsornya utama ini yang dari Digi Sport ini itu mundur, sehingga ya Melson 5 juga mungkin janganlah gitu ya masuk sana. Nah, ini ada info baru teman-teman, kenapa akhirnya Melson 5 tidak jadi ke Sriwijaya FC. Selain itu juga ketika ditarik mundur barulah ngomong tuh manajemen Sriwijayanya, waduh ini pemain Bandung United, pemain Maung Anom gitu ya yang dipinjam dari Persib Bandung, ini ternyata tidak sesuai ekspektasi katanya. Bicaranya yang negatif-negatif lah pelatihnya, dari mulai manajemen dan pelatihnya kekurangan ini, kekurangan itu dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ya apa ya istilahnya bahasa Sunda teh nurus tunjung gitu ya. Jadi udah dikasih pinjem, udah mau dibantu tapi dijelek-jelekin pemainnya. Jadi dari 10 pemain yang dipanggil itu hanya 5 atau 6 pemain gitu yang akhirnya terpaksa dipakai untuk jasanya gitu ya, karena ya mau nggak mau sponsor utamanya sudah mundur. Jadi yang salah tuh ya manajemennya sepertinya gitu ya, bukan dari Digi Sportnya lah. Kemarin kan Digi Sport itu sebagai untuk sponsor utama manajemen Sriwijaya, makanya kenal dengan Pak Glenn gitu ya, sudah dekat komunikasi untuk bisnis dan lain sebagainya, makanya minjem pemain juga dikasih. Nah, sekarang giliran mereka udah mundur untuk Digi Sportnya, untuk sponsor utama Sriwijaya, sekarang benar-benar dipegang oleh Sriwijaya FC sendiri. Nah, ini makanya ya Pak Glenn juga ngeliat, jangan naon meureun, ini mah bukan masalah saya, itu soalnya yang sponsor utama teman bisnisnya aja dipecat gitu ya, tidak boleh mengurus Sriwijaya, ya udah buat apa kita pinjamkan Melson 5 ke sana. Nah, kayaknya ya ada intrik-intrik lah teman-teman, ini dinamika sepak bola Indonesia banget lah pokoknya mah gitu ya. Jadi ya kita doakan lah sekali lagi untuk yang kemarin juga nanya bagaimana untuk DDS apakah tampil atau tidak. Sepertinya berat untuk tampil karena tidak mungkin dipaksakan lah oleh Bojanodak juga, biar istirahat dulu. Dimas Derajat masih 50-50, dan yang terbaru kenapa Zulkifli belum dimainkan atau belum dikasih menit bermain, karena ya sedang cedera juga pergelangan kaki katanya. Jadi ya pemain Persib ini lini depannya hanya mengandalkan Gervane teman-teman, karena ya semua atau sebagian besar pemainnya sedang cedera, badai cedera dan badai intrik polemik internal maupun eksternal ini sedang menerjang Persib Bandung. Kita doakan yang baik-baik saja lah pokoknya. Jadi supporter juga jangan nambahin masalah gitu ya dengan kata-kata rasis dan lain sebagainya gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.